si setan ini ngomong, kata dia gak mempan gitu. Akhirnya gue inisiatif dong kan, gue ke orang yang bisa gitu kata dia. Ini emang katanya ada kiriman dari mantan pacarnya dia dulu, keluar dari bantal gitu kata dia. Dalam nyokap gue sih ngomong kayak gitu, dia keluar dari bantal. Gila juga ya. Tangan suruh makan gitu bang. Merinding juga. Suruh makan kata dia. Tapi nyokap gue tetap buka mulut. Akhirnya dibuka sama si setan ini, kayak dibuka kenceng gitu, dibuka makan tangan nyokap gue. Kita balik lagi di kelanjutan cerita sebelumnya dengan narasumber yang sama. Untuk yang belum nonton part satunya, bisa nonton dulu biar alur ceritanya dapet. Linknya gue taruh di deskripsi. Jadi pas dia ini digigit nih, masuk tangan nih, dalam mimpi dia digigit tangan nih, putus. Jadi kan namanya jari kan ada ya, kayak sekat-sekatnya gini kan. Jadi pas dimakan setengah putus gitu. Gila sih ini cerita nyokap lu bro. Tapi pas gue lihat emang dia tuh udah kayak hampir berdarah gitu tangannya, hampir. Karena gigitnya kenceng banget kata dia. Orang kata dia dalam mimpinya benar-benar ditekan begini, harus benar-benar gigit. Kata gue bilang ke nyokap gue, udah yuk kita berobat aja gitu, ke orang yang bisa gitu. Takutnya kemana-mana bahaya gitu. Itu apalagi kan tadi lu bilang kalau jalan kemana-mana suka tiba-tiba lemas. Takutnya kan kalau lagi di jalan lagi apa. Gue sering naik motor sama dia nih, saya naik motor tiba-tiba dia begini nempel. Makanya gue suka berhenti di jalan. Kenapa kata gue, lemas badan mama tiba-tiba gitu. Udah kita berhenti dulu beli aqua gitu. Makanya di situ gue takut kalau nyokap gue kemana-mana dia jatuh. Untung kalau dia jatuhnya ke pinggir jalan. Kalau dia emang lagi nyebrang, kalau masih di jalanan, iya, kalau kayak gitu masih enak lah. Cuma kalau dia jatuh di tengah jalan, ya gue gimana gitu kan. Orang tua gue nggak bisa ngelarang dia kemana-mana. Iya sih. Gitu kan. Pas gue ketemu orang pintar, kata dia, ini cuman satu, ini tuh dia dendam gitu. Cuman harusnya si ibu minta maaf. Nah dari situ gue nyari-nyari. Jadi nyokap gue main Facebook, cari-cari nama dia, ketemu nih, kontekan lah, telepon. Akhirnya gue yang ngomong, bang, kata gue, mohon maaf nih. Oh lu konfirmasi tuh ke cowok mantan pacar dia dulu. Nyokap lu iya. Itu. Kata gue, bang, maaf sebelumnya, gini. Saya mau minta maaf gitu. Ibu saya sih mau minta maaf, cuman gini nggak berani ngomong, sampainya lewat saya, kata gue. Kata gue, tolonglah bang. Ibu saya jangan suka diginiin, bahaya juga di jalan gitu. Karena bang juga udah punya keluarga, ibu saya juga udah punya keluarga, kata gue gitu kan. Udahlah kita hidupnya udah punya hidup masing-masing, kata gue. Saya cuma minta maaf. Mungkin dulu omongan orang tua ibu saya begitu, kata dia. Ya mana ibu kamunya suruh ngomong, kata dia. Nggak tahu dia ngomong kayak gitu masih ada dendam, kata gue. Udah mah kata gue. Berarti diguna-guna ya? Guna-guna. Bagusnya guna-gunanya gitu doang. Iya, Gak ada bikin sakit kayak gimana. Gue takut sih kalau ngeliat kayak gitu. Akhirnya gue bilang, mah ngomong kata gue. Dia ngomong pakai bahasa Padang lah, emang karena nyokap gue asli Padang. Oh cowoknya itu orang Padang. Jadi pacar dia waktu SMP. Dia ngomong mah gini. Oh yaudah. Akhirnya udah sama-sama ikhlas katanya. Maksud gue bang, kalau nggak jodoh gitu bang, nggak usah dipaksain gitu. Ya mungkin orang daerah-daerah gitu mistisnya kental banget sih. Tapi bang, setelah maaf-maafan itu gue kira kelar bang, nggak tahu yang enggak bang. Ini masih berlanjut nih cerita nih. Lanjut, gue kira setelah maaf-maafan ya udahlah gitu, saling-saling ikhlas. Nggak tahu yang enggak. Jadi berarti ini cerita masih panjang. Panjang sih, dibilang panjang.
Ini tadi lu cerita aja gue udah merinding sih bro. Gue tiap hari bang, gue ngerasa takutnya ada gangguan kayak gitu kan. Jadi setelah maaf-maafan itu selang seminggu lebih, gue sering banget tuh awalnya nih cerita gini. Awalnya ini cerita kelanjutan setelah nyokap lu maaf-maafan itu. Ya, ini selang berapa hari atau berapa minggu atau lebih. Berapa bulan? Selang seminggu lebih tuh habis maaf-maafan itu gangguan sering banget bang. Jadi awalnya gue ngerasa gangguan sih pas gue baru bangun tidur. Lu secara pribadi atau lu sama nyokap? Gue pribadi. Nyokap gue nggak pernah ngomong lagi ke nyokap gue, biar gue aja yang tahu nih gitu. Jadi pas gue tidur tuh gue kebangun jam 2an kebangun. Jam 2 dini hari. Ya, gue ngecek handphone, langsung tuh tiba-tiba. Yang lebih horor di sini sih menurut gue, dibanding gue ngeliat yang tadi tuh yang sosok gede ya. Ini horor sih. Jadi pas gue bangun tidur, gue langsung mendengar suara kereta kencana bang. Lu paham kali kereta kencana yang kelenting gitu, yang kayak kuda biasa lah. Iya, kuda itu kan ada yang andong lah. Andong, nah gitu. Ada kelenting. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Pasti gue ngerasain ya, sebangun gue tidur. Kalau gue bangun malam-malam jam 2:30 tuh gue pasti ngerasain ada yang hal-hal yang aneh. Karena itu asli serem banget sih. Yang bikin seremnya tuh suaranya bang. Jadi ini biar penonton juga jelas nih bang. Jadi posisi rumah lu sama suara tuh kereta kencana tuh lebih detailnya kayak gimana kalau lu bisa jelasin? Jadi ini rumah gue begini, ada jalan lewat depan rumah gue gitu kan. Jaraknya dari rumah. Ini di perkotaan ya? Iya. Ini perkotaan nih. Iya. Jadi jalan rumah gue di sini selang 10 meter atau berapa gitu. Itu nggak jauh lah. Dari rumah lu? Dari rumah gue. Gue dengerin pertama gitu, kerenting gitu kan. Pertama tuh gue dengerin, gue belum berani ngeliat. Ya. 2 kali gue denger juga gitu. Ketiga kali penasaran dong, ya kan. Gue coba keluar tuh, gue keluar, anjir bang, asli. Itu gue seumur hidup gue ngeliat bener-bener serem. Itu sih. Merinding gue. Tapi yang gue lihat keretanya itu, gue ngeliat setengah doang. Kayak misalnya kan kalau kita gambarin, ini kuda nih satu. Ya. Nah belakang ada. Ya. Ada biasanya andong-andong delman-delman yang sekarang kayak gitu. Tapi gue nggak ngeliat depannya, gue ngeliat setengah doang. Ya. Ngeliat setengah. Jadi pas itu jalan bang, itu kayak ada orang ngikut di belakang bang. Jadi nggak tahu lah apa lah gitu. Pokoknya dia jalan, itu gue ngeliat setengah itu, kereta itu setengah. Ada orang ngikutin belakang nih. Orangnya duduk di delman itu apa di belakang? Ada yang duduk satu. Nah belakang ada yang ikut nih. Ya gue takutnya gue halu apa gimana gitu kan, gue tegesin, gue lihat anjir. Tapi dia jalan cepet-cepet banget bang. Jadi yang belakang tuh jalan adalah sekitar 4 orang 5 orang. Anjir kata gue gitu kan, serem banget gitu pas ngeliat setengah. Gila. Ini kata gue di pengalaman takut juga gue. Dari situ gue selang berapa hari gue nggak nongkrong. Takutnya gue ketemu di jalan kayak gimana kan. Lu pulang malam. Iya. Apalagi nongkrong pulang malam mulu gua, sekitar jam 2 juga baru pulang gitu. Berarti apa kereta kudanya itu kayak kerajaan dulu apa biasa aja gitu? Kayak kerajaan dulu yang benar-benar kuno banget dah. Jadi di zaman sekarang ya? Zaman sekarang gitu kan. Kalau dibilang ini mah ya aneh lah gitu, di zaman sekarang ada kayak gituan kan. Pas ini rumah gua, ini jalan, jadi ada tembok rumah orang juga. Jadi karena gue terhalangnya, mungkin kalau nggak ada tembok itu gue bisa ngeliat full. Jadi tembok begini, dia udah keburu setengah begini gitu. Jadi kata gue, anjir serem banget sih. Itu cuma kereta doang bang. Nah bukan kereta doang bang ngerasain ya. Kayak orang nyapu. Gue kira tetangga gue lah gitu nyapu bersih gitu kan. Tapi nggak logis juga. Iya, kalau jam 3-an, setengah 4 gitu. Kresek gitu. Kadang pintu. Jadi gua kalau mau ke dapur ada pintu lagi bang. Jadi pintu ke dapur gua di luar karena rumah gua ngontrak, jadi dapurnya di luar kan. Itu sering banget bang. Tek gitu. Anjir kata gua. Ini parah sih kalau kayak gini terus gitu. Capek juga gua ngerasain kayak gini. Gua pendem sendiri, gua juga takut. Gua cerita ke nyokap gua juga, di malah tambah takutnya gitu.
Tapi bang, setelah kejadian gue dengar kereta kencana, orang nyapu, orang ngetok pintu gitu, alhamdulillah udah nggak ada lagi bang. Setelah seminggu habis gue ngerasain kayak gitu, seminggu itu udah nggak ada lagi alhamdulillahnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan sampai sekarang juga nyokap gue belum tahu, gue doang yang tahu gitu. Makanya Mungkin setelah nanti video ini tayang nyokap mungkin nyokap lu gue lihat baru tahu baru kali. tahu ini. Iya, apa yang gue rasain Iya. gitu. Makanya gue suka bilang, udah kalau denger apa-apa jangan dengerin gitu. Gue suka gitu, suka ngomong, emang ada apa? Nyokap gue suka ngomong gitu. Udah gak usah didengerin gitu aja. Gue suka ngomong kayak gitu sih. Ini terakhir nih bang, lu ada nggak pesan-pesan buat anak muda zaman sekarang, apalagi di zaman percintaan seperti sekarang ini? Kalau pesen-pesen gue sih buat anak muda gitu, nggak usah lah make-make gituan lah gitu. Apalagi buat nyari pasangan gitu, nggak usah lah gitu. Ya lu percaya diri aja menurut gua, sama lu percaya sama Tuhan lu, karena Tuhan kan udah pasti ngasih jodoh, rezeki gitu kan. Nggak usah dijadiin salah gunakan sih buat, misalnya lu emang punya kayak gitu-gituan tuh nggak usah disalahgunain. Apalagi buat mencelakakan orang. itu nggak baik banget. Pasti bakal nanti ada bumerang sendiri buat lu sendiri Iya, menurut pasti, gua. itu pasti ada balasannya. Kita punya ilmu-ilmu kayak gitu pasti ntar ada bumerang sendiri buat kita gitu. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajarannya, nggak usahlah kita pakai hal-hal yang kayak gitu untuk mendapatkan sesuatu yang nggak bisa kita dapetin. Semuanya udah punya jalannya masing-masing. Terima kasih buat lu bang udah mau berbagi cerita lu di sini. Jangan kapok-kapok lagi main-main kesini bang. Mungkin lain waktu kita cerita-cerita lagi kali. Iya. Terima kasih bang. Siap.